مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Bapak Ibu, para tamu Allah dan para tamu Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah. Maratan sanayah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz ziham. Mudah-mudahan ditujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita diangkis dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang, yakni minat dhulumati ilan nar. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini kita diberikan nikmat sehat, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan hari ini, pagi ini kita insya Allah menuju kota Makkatul Mukarramah. Di balik itu kita bersedih hati karena meninggalkan kota Al-Madinatu Al-Munawwarah. Untuk apa? Untuk memenuhi panggilan Allah untuk berumrah. Jadi kita memohon, berharap kepada Allah, semoga perjalanan kita sampai tiba ke kota Mekah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali perjalanan yang mulia ini, perjalanan ibadah ini, perjalanan yang suci ini dengan membaca doa syafar, dengan harapan semoga perjalanan ini diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan kelancaran sampai ke kota Mekah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hun alaina safarana hadha wa anna bu'ada. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi syafaati Rasulillah, bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, perjalanan ibadah umrah bukan hal perjalanan biasa, tapi ini adalah perjalanan suci, ini adalah hal perjalanan ibadah. Tentunya banyak hal rintangan, ujian, cobaan yang kadang datang kepada kita, maka intinya kita harus persiapkan dengan rasa sabar. Apapun yang terjadi itu insya Allah untuk menaikkan derajat kita, untuk menjadikan kita hamba Allah yang lebih baik. Maka orang yang mengerjakan ibadah umrah ataupun mengerjakan ibadah lainnya, itu kan menambah kebaikan kita, menjadi orang yang lebih baik ke depannya, bukan untuk menjadi orang yang lebih buruk. Apa yang harus
buah dari rasa sabar itu yang nantinya membuat kita menjadi lebih baik. Baik ucapan kita, baik tutur kata kita, baik akhlak kita, baik pribadi kita, baik hati kita. Yang paling penting adalah bagaimana hati, menjaga hati ini, dan berdoa memohon kepada Allah agar hati ini tidak sekeras batu ketika mendengar sebuah kebaikan, mendengar kata-kata hal yang baik, itu mudah masuk untuk di dalam hati dan dicerna. Makanya hati. Begitu pula perjalanan hari ini, yaitu yang pertama adalah menata hati. Karena letak daripada niat itu ada di hati. Baik buruknya pekerjaan kita ada di niat dan hati. Maka sebelum kita melafazkan niat, sebelum kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah, sebelum itu terlafaz dari lisan kita, kita perbaiki niat kita di dalam hati. Apa? Wa atimmul hajj wal umrata lillah. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Dan sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena. Maka kalau niatnya sudah lain, jangan, gak usah berangkat, mendingan tidur aja. Karena apa? Karena itu tidak ada hasilnya kalau kita mengerjakan karena pengen pamer, karena hal yang lainnya. Maka kerjakan ibadah ini karena Allah Ta'ala, benar-benar dari hati yang ikhlas tulus, ingin menjadi orang yang lebih baik, baik dalam segala hal. Maka Bapak Ibu, itu adalah dalil tentang wajibnya kita mengerjakan ibadah umrah. Apa kata Rasulullah? Hudu anni manasikakum. Kata Rasulullah, ikutilah tata cara mengerjakan dua ibadah ini bagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah. Maka yang pertama, kita berjalan dari kota Madinah, berjalan dari hotel menuju Masjid Berali untuk melaksanakan sunnah yang terakhir, yaitu sholat sunnah usolli sunnat al-ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2 rakaat. Maka niat dan ihram ini menjadi satu. Dari sekian rukun, 5 rukun ini, ihram baru niat, ihram baru niat. Itu kita ketika sudah melafazkan niat, maka itu kita sudah masuk terhadap yang rukun. Apa? Dalam hal perjalanan ibadah umrah ini 5 hal yang sangat penting, yaitu menjaga rukun ini, mengerjakan rukun ini. Niat, tawaf, sa'i, tahallul. Yang 5 apa? Tertib mengerjakan semua ibadah ini berurutan. Tidak boleh mengerjakan tawaf dulu baru niat, tidak boleh menggunakan sa'i dulu baru tawaf. Tidak, yang benar harus tertib. Ini berurutan. Kita niat, habis niat kita bertolak ke kota Mekah untuk melaksanakan tawaf. Setelah tawaf kita sa'i baina Safa wal Marwah, di antara bukit Safa ke Marwah. Terus kita tahallul memotong rambut. Setelah itu kita selesai ibadah kita. Maka ketika kita niat, nantinya larangan ihram telah berlaku. Apa saja yang awalnya disunahkan menjadi haram, yang awalnya sunnah menjadi haram. Coba bayangkan, suami istri itu bercumbu mesra bahkan sunnah, berhubungan suami istri ini sunnah, tapi ketika masuk dalam kata ihram, larangan ihram, itu menjadi haram, menjadi tidak boleh. Yang awalnya memakai parfum sunnah, itu menjadi larangan ihram. Ketika kita masuk dalam larangan ihram, kita memotong kuku sudah tidak boleh, memotong rambut sudah tidak boleh, itu masuk dalam larangan ihram. Tidak boleh melakukan akad nikah, menikahkan atau menikah. Tidak boleh memburu hewan, baik itu milik diri sendiri ataupun orang lain. Itu masuk dalam larangan ihram. Setelah itu masih belum cukup rukun dan syarat dan larangan ini, kita harus punya syarat. Masuk terhadap syarat, pertama adalah niat sunnah. Setelah sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa dan siksa. Itu definisi dari sunnah. Wajib itu kita mengerjakan dapat pahala, meninggalkannya mendapat dosa. Ada termasuk syarat nanti ketika kita ingin mengerjakan tawaf. Dan yang laki-laki itu tidak boleh memakai peci dan tidak boleh menutupi kaki sampai mata kaki. Itu khusus laki-laki. Hanya terkain 2 kain ihram. Apakah ini termasuk pakaian? Tidak, ini aksesoris. Asal itu aksesoris. Untuk perempuan itu dalam hal pakaian bebas. Intinya tidak boleh menutupi wajah dan 2 telapak tangan.
Kalau